Ya, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat. Untuk video kali ini kembali lagi di video pembelajaran untuk mata pelajaran pemrograman dasar. Melanjutkan dari materi yang sebelumnya. Materi berikutnya ini yaitu jenis algoritma dalam pemrograman komputer. Kita akan lebih spesifik masuk ke dalam pemrograman komputer ya. Nah, jadi kalau sebelumnya kita sudah mengetahui notasi atau penulisan algoritma. Nah, berikutnya ini adalah jenis algoritma yang ada di dalam pemrograman komputer. Yang pertama adalah algoritma. Jadi ada 3, algoritma sekuensial, kemudian algoritma percabangan, dan algoritma perulangan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah algoritma sekuensial. Algoritma ini merupakan algoritma runtutan atau sequence ya, atau urutan. Jadi ya berurut. Satu atau lebih instruksi yang berarti bahwa tiap instruksi dikerjakan satu persatu, tiap instruksi dilaksanakan tepat, dan tidak ada proses yang diulang. Kemudian urutan instruksi yang dijalankan prosesor sama dengan urutan instruksi yang ditulis dalam algoritma, dan algoritma berakhir pada instruksi terakhir. Jadi hanya sekali jalan. Sekali jalan dia sudah selesai. Nah, coba perhatikan contoh berikut. Ini tulislah algoritma membaca nama orang dari keyboard, kemudian tampilkan tulisan halo yang diikuti oleh nama dari orang tersebut. Nah, untuk kasus di atas, jika dituliskan dalam notasi diagram alir, nah ini kita bahas mengenai diagram alir atau flowchart. Jadi ini dituliskan dengan menggunakan flowchart. Ya, flowchart kan kita gunakan simbol-simbol ya. Nah, ini akan menghasilkan alur sebagai berikut. Ini alurnya begini. Mulai simbol terminal, kemudian arus datanya menuju ke ini dokumen internal ya. Nama ini proses deklarasi ya. Ini bagian deklarasinya. Tipe variabel nama, tipe datanya adalah string, kemudian masukkan nama ya. Kemudian setelah masukkan nama langsung ditampilkan halo, kemudian ditambah dengan variabel nama yang telah diinputkan di bagian atas ini. Kemudian setelah itu selesai. Jika ditulis dalam notasi pseudocode akan menghasilkan kode ini ya. Program halo nama, deklarasi, nama, string, kemudian algoritmanya baca nama, tampilkan halo, kemudian dilanjutkan dengan nama. Ya, ada bagian deklarasi ya. Bagian deklarasi ini bagian untuk mendefinisikan semua variabel dan juga menentukan tipe data yang akan digunakan di dalam program tersebut. Nah, saya ambil contoh yang lain misalnya. Saya ambil dari materi yang sebelumnya. Nah, ini adalah salah satu contoh algoritma sekuensial. Ini adalah algoritma untuk menghitung luas persegi panjang. Ini kenapa sekuensial? Karena ini berurut dan hanya berakhir pada langkah terakhir. Dimulai menggunakan simbol terminal. Jadi kalau kita menggunakan flowchart, setiap simbol, setiap bangun ruangnya ini ya, setiap simbolnya ini harus dicantumkan proses apa yang sedang terjadi di dalam ya. Nah, untuk keterangan di dalam ini harus menggunakan kata kerja. Ini kata kerja mulai berarti di sini menggambarkan bahwa langkah pertama akan dimulai untuk program tersebut ya. Saya lanjut. Di sini masukkan nilai panjang, masukkan nilai lebar. Ini menggunakan simbol input
ya, simbol input. Ini seperti belah ketupat, ya. Kemudian simbol input maupun output ini ya. Nah, jadi kalau ada input pakai ini, output juga pakai ini. Kemudian masukkan nilai lebar, kemudian alurnya menuju ke proses, simbol proses. Setelah kita masukkan nilai panjang dan nilai lebar, kemudian kita proses luas persegi panjangnya, itu sama dengan panjang dikali lebar. Ya, simbol proses. Jadi ini ada simbol proses. Jadi jangan sampai salah menggunakan simbol. Ketika kita salah menggunakan simbol, nanti akan salah juga untuk algoritmanya. Kita lanjutkan setelah kita dapatkan nilai luas, kemudian kita tampilkan hasil dari nilai luas tersebut menggunakan simbol input output ini juga, ya, menggunakan simbol input output. Oke, kemudian selanjutnya setelah kita dapatkan luas, kan ini hanya kita balik lagi ke algoritmanya. Ya, algoritma kan harus terbatas, ya kan? Itu salah satu prinsip atau karakteristik dari algoritma, harus terbatas. Nah, kalau algoritmanya hanya menghitung luas, ketika kita sudah dapatkan luas, maka artinya prosesnya sudah selesai. Maka kita pakai simbol terminal lagi dengan keterangan di dalamnya selesai. Ya, ini harus ada. Ya, ini harus ada. Kalau kita menggunakan jenis algoritma sekuensial. Jadi ini sama untuk memulai dan untuk mengakhiri setiap algoritma. Ya, algoritma kan harus berakhir, harus selesai, harus terbatas. Batasnya di mana? Batasnya kita rujuk lagi ke judulnya seperti apa. Ya, ini simbol terminal. Untuk penjelasan lebih lanjut sudah pernah saya sampaikan di materi sebelumnya. Ya, baik, saya lanjut. Nah, ini jika dituliskan dengan notasi pseudocode. Ini kan sudah dibahas, kan ada 3 notasi, kalimat deskriptif, kemudian flowchart, dan juga pseudocode. Nah, ini menggunakan flowchart atau bagan diagram alir, kemudian yang ini menggunakan pseudocode. Ya. Kemudian algoritma yang berikutnya yaitu algoritma percabangan. Nah, algoritma ini cara kerjanya ialah melakukan pemilihan statement pada kondisi yang diberikan. Jadi nanti dia akan memutuskan. Ada 2 keputusan yang akan dia ambil, ya atau tidak. Nah, ada 2 komponen utama dalam ekspresi percabangan, yaitu kondisi dan pernyataan. Kondisi adalah syarat yang dilakukan sebuah atau sekelompok pernyataan, sedangkan pernyataan dalam konteks ini adalah perintah yang berkaitan dengan suatu kondisi. Coba kalian perhatikan contoh berikut. Buatlah algoritma yang membaca nominal belanja seorang pelanggan pada toko XYZ. Apabila belanja lebih dari 500.000, maka mendapatkan diskon 20%. Jika tidak belanja lebih dari 500.000, maka hanya mendapatkan diskon 10%. Nah, ini jika dituliskan dalam bentuk flowchart, ya. Ini mulai, kemudian ini yang dideklarasikan, nominal tipe datanya real, diskon tipe datanya real. Maksudnya adalah kenapa real? Real ini adalah tipe data yang bisa menampung nilai dalam bentuk pecahan, jadi koma. 0,3, 0,2, 0,1, ya. Seperti itu. Kemudian masukkan nominal. Ini untuk tipe datanya nanti akan kita bahas di materi tersendiri, ya. Kemudian inputkan nominalnya. Nah, ini adalah kondisinya, ya, ini kondisinya. Jadi kita baca dari inputannya, kemudian disesuaikan dengan kondisinya. Kondisinya jika nominal yang dimasukkan di sini akan dibaca di sini lebih dari 500.000. Ini nominal lebih dari 500.000. Kan ini kita masukkan terlebih dahulu nominalnya, misalnya kita masukkan 100.000. Kemudian lanjutkan ke kondisinya. Dia sesuaikan dengan kondisinya. Apakah
nominal yang kita masukkan di langkah sebelumnya ini sesuai dengan kondisi nominal lebih dari 500.000. Jika lebih dari 500.000, maka pernyataannya itu ada dua, ya dan tidak. Ya, keputusannya ada dua, ada ya dan juga tidak. Jika iya, maksudnya adalah jika benar nominal yang kita masukkan di sini lebih dari 500.000, maka dia akan mendapatkan yang diproses adalah ini adalah simbol decision. Kalau di materi sebelumnya ini simbol decision. Ya, ini di flowchart adalah simbol yang akan menentukan dua keputusan. Ya, keputusan ya dan juga keputusan tidak. Baik. Nah, nominal yang kita masukkan ini akan disesuaikan dengan kondisi yang diberikan pada pernyataan ini. Jika nominalnya lebih dari 500.000, kalau pernyataannya benar, ya, maka yang diproses adalah nominalnya dikalikan 20% atau 0,2. Ini adalah diskonnya. Jikalau nominalnya kurang dari 500.000, berarti pernyataannya kan salah. Ini tidak benar maksudnya, ya. Berarti nominal yang kita masukkan ini disesuaikan dengan kondisi pernyataan yang di sini tidak benar. Kalau kita di sini masukkan 100.000, artinya kan kurang dari 500.000, berarti pernyataannya tidak benar atau salah. Maka yang diproses adalah diskonnya 10% atau 0,1 dikalikan nominal. Ini diskonnya. Baik, balik lagi. Kalau sudah selesai, sudah didapatkan diskonnya, maka prosesnya sudah selesai. Ada yang 5 kali AUA, 5 kali tidak ikut kalian. Nah, kita lanjut. Ini jika ditulis dalam notasi pseudocode. Ya, ini jika ditulis dengan notasi pseudocode seperti ini. Program hitung diskon. Ini bagian deklarasi. Nominal dan juga diskon. Yang ini bagian deklarasi, nominal juga diskon. Tipe datanya adalah real. Kemudian algoritmanya adalah baca nominal. Jika nominal lebih dari 500.000, maka diskon adalah 0,2 dikali nominal. Else, jika tidak, ya, jika tidak, maka kondisi yang lain diskonnya adalah 10%. Ini bukan bahasa pemrograman ya, ini masih penulisan algoritma dengan notasi pseudocode. Baik, mudah-mudahan sampai di sini bisa paham ya semua. Kemudian jenis algoritma yang terakhir adalah algoritma perulangan. Nah, dalam algoritma ini terdapat perulangan yang dapat dilakukan beberapa kali sampai kondisi yang ditentukan untuk menghentikan perulangan sudah tercapai. Struktur perulangan secara umum terdiri dari dua bagian, yaitu kondisi perulangan, yaitu pernyataan yang harus dipenuhi untuk melaksanakan perulangan, dan badan perulangan, yaitu bagian algoritma yang diulang dalam kondisi. Nah, perhatikan contoh berikut. Tulislah teks "saya pasti bisa jadi programmer" sebanyak 10 kali. Nah, ini jika kita gambarkan dengan menggunakan flowchart. Mulai, I ini adalah variabel yang kita tentukan dia sebagai penentu. Kemudian tipe datanya adalah integer. I sama dengan 1. Nah, I kurang dari atau sama dengan 100. Jadi I ini adalah variabel yang kita jadikan sebagai patokan. Jadi misalnya di sini kita isi 1, maka yang dia tuliskan ini kan kurang dari 100, maka kalau pernyataannya benar, I ini kurang dari atau sama dengan 100, maka kalau pernyataannya benar, ini ya, maka dia akan tampilkan "saya pasti bisa jadi programmer". Jika lebih dari 100, maka pernyataannya ini salah. Jadi maksudnya ini adalah dia akan mengulang satu kondisi sampai kondisi tersebut terpenuhi. Ya, jadi saya analogikan seperti ini. Misalnya isilah
gelas ini sampai penuh. Jadi misalnya kita punya satu buah gelas dengan tinggi 10 cm misalnya. Isilah gelas ini dengan sampai penuh. Berarti nanti algoritma ini akan berhenti nanti ketika gelas ini penuh. Nah, misalnya saya mengisi gelas tersebut dengan tinggi hanya 1 cm. Kira-kira harus diulang tidak algoritmanya? Ya, harus diulang. Kenapa? Karena belum terpenuhi algoritmanya atau tujuan dari algoritma tersebut, ya, yaitu harus sampai penuh. Ini sesuai lagi dengan prinsip dari algoritma, yaitu dia harus terbatas. Ya, nah, batasnya sampai di mana? Batasnya harus sampai di penuh. Untuk contoh gelas yang tadi. Ya, maka kita isi lagi gelas tersebut 1 cm lagi, 1 cm lagi sampai dengan 10 cm sampai penuh, baru algoritma akan berhenti. Kalau dia belum penuh, maka algoritma akan terus berulang sampai dia penuh. Isi lagi. Algoritma mengisi gelas sampai penuh. Yang kita artikan, yang kita jadikan acuan adalah sampai penuhnya itu. Jadi ketika sudah penuh, maka algoritma akan berhenti. Nah, ini kita balik lagi ke algoritma ini. Ini untuk menampilkan saya pasti bisa jadi programmer. Jadi apabila dia kurang dari atau ini kan sebanyak 100 kali, maka jika ini sudah terpenuhi, sudah 100 kali variabel i ini, jadi variabel i ini variabel sebagai acuan untuk menampilkan kata saya pasti bisa jadi programmer. Ya, jadi kalau i ini sudah 100 kali, maka dia akan berhenti. Nah, ini coba saya. Nah, ini selanjutnya adalah jika ditulis di dalam dengan menggunakan notasi pseudocode. Kalau dengan kalimat deskriptif kan bisa, ya kan, gampang. Jadi tinggal ini dituliskan lagi. Ini dituliskan lagi. Saya pasti bisa jadi programmer. 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 Sebanyak 100 kali baru algoritmanya akan berhenti. Kalau belum 100 kali, maka algoritmanya belum akan berhenti. Nah, ini saya di sini ada contoh yang dituliskan dengan menggunakan notasi pseudocode. Program ulang semangat. Deklarasi. Ini bagian deklarasi. Variabel i, tipe datanya integer. I sama dengan 1, ini pemberian nilai awal kondisi perulangan. While, ya, mengulang, ini ulangan, diulang. I sama kurang dari atau sama dengan 100, ini ulangi sebanyak 100. Jadi I yang ini diulangi sebanyak 100. Ini adalah variabel yang kita tentukan sebagai pemberian nilai awal kondisi perulangan sebagai acuan. Tampilkan saya pasti bisa jadi programmer. I sama dengan I tambah 1. Ini menaikkan nilai kondisi. Jadi I yang ini setelah dituliskan ini tampilkan saya pasti bisa, ditampilkan lagi I tambah 1. Berarti 1 tambah 1, 2, 2 tambah 1, 3 tambah 1, tambah 1, tambah 1 sampai dengan 100. Ya, maka dia akan mengulang sampai dengan 100 kalimat saya pasti bisa jadi programmer. Ketika sudah mencapai 100, maka algoritma akan berhenti. Ini yang saya analogikan tadi seperti contoh mengisi gelas sampai penuh. Baik, untuk video pembelajaran kita kali ini saya sampaikan di sini dulu. Kita review lagi. Jadi ada 3 jenis algoritma, yaitu algoritma sekuensial, algoritma percabangan, dan juga algoritma perulangan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Untuk video pembelajaran saya kali ini sampai di sini. Jangan lupa apabila ini kalian lihat tayang di YouTube atau kalian tonton di YouTube, jangan lupa juga di subscribe channelnya dan di like videonya, ya. Saya pikir sampai di sini, kita cukupkan sampai di sini. Nanti kita akan berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Stay safe, ya. Jangan lupa jaga kesehatan biar kita bisa menyelesaikan semester ini dengan kondisi yang sehat.
Saya tutup. Terima kasih yang sudah yang sudah menonton video pembelajaran saya ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.